tentu semuanya selalu menanyakan tentang makan siang gratis gimana Bu. Ya, kita memberikan kerangka besar, amplop besarnya. Ini loh APBN yang nanti kita sampaikan kepada pemerintahan baru. Jumpa lagi di Sudut Pandang. Mahfud MD puji Prabowo sebagai sosok suportif. Secara terang-terangan, pakar hukum tata negara Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto suka meledak-ledak tapi sportif. Ex-Cawapres tersebut ingatkan soal demokrasi belum lama ini. Mahfud MD membeberkan Prabowo punya modal untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam pemerintahan ke depan tanpa harus bergantung dengan orang lain. Berdasarkan sepengetahuan Mahfud MD, Prabowo dikenal sosok yang sportif. Mahfud MD ingat ucapan Prabowo pernah mengatakan bahwa dirinya percaya pada demokrasi. Ucapan Prabowo itu, kata Mahfud, dapat dimaknai bahwa Presiden terpilih 2024 tersebut meyakini negara akan berjalan baik apabila dikendalikan secara demokratis. Di samping itu, Prabowo yang ia kenal selama ini bukanlah sosok yang pendendam, meskipun temperamental dan kadang meledak-ledak. Nasdem, PKB, PKS usung Anies di DKI. Nama Anies Baswedan santer disuarakan maju kembali di Pilgub Jakarta setelah kalah di kontestasi Pilpres 2024. Meski demikian, Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai Anies Baswedan akan sulit bertanding di Pilkada Jakarta 2024. Hal ini berkaitan dengan motor dukungan partai, kemudian elektabilitas Anies sudah tidak sementereng dulu. Meski demikian, beberapa waktu lalu PKS menyatakan mendukung Pilgub DKI, kemudian pernyataan Caimin yang mengaku senang-senang jika pasangannya pada Pilpres 2024 Anies Baswedan diusulkan maju di Pilgub Jakarta. Dalam hal ini, Adi tak membantah Anies tetap punya kekuatan di Jakarta. Hanya saja kekuatan Anies bisa ditandingi oleh penantang lainnya. Cuma 3 hari, MA ubah aturan batas usia, Kaisang bisa maju Pilkada 2024. Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan permohonan Partai Garda Republik Indonesia terkait aturan batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur 30 tahun. Hal itu tertuang dalam putusan nomor 23P/HUM/2024 yang diputuskan Ketua Majelis yang memutus yakni Julius dan anggota Majelis Cerah Bangun. Menariknya, putusan ini hanya diambil dalam kurun waktu 3 hari saja. Juru bicara Mahkamah Agung Soeharto mengungkapkan alasan hakim mengeluarkan putusan soal syarat minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur yang terbilang singkat. Ia berdalih, hal itu telah sesuai dengan asas pengadilan yang ideal. Soeharto mengatakan pengadilan seharusnya dilaksanakan dengan cepat dan sederhana. Bamsud resah dengan demokrasi saat ini. Ketua MPR RI Bambang Susatyo atau Bamsud menyoroti keadaan demokrasi Indonesia saat ini. Ia menyebut penyelenggaraan pemilu setiap 5 tahun sekali nyatanya masih membuat masyarakat Indonesia was-was. Ia kemudian mengulas pilkada 5 tahun lalu yang menciptakan julukan yang membenturkan ras dan agama. Ia juga menyinggung demokrasi NPWP atau nomor piro wani piro. Bamsud pun menyebut ancaman seperti itu harus diwaspadai masyarakat untuk pilkada mendatang. Satir Ma'ruf Amin ingin jadi anak presiden. Dalam pidatonya di pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI yang disiarkan di kanal YouTube MUI TV, Wakil Presiden Ma'ruf Amin melontarkan kelakarnya ingin dilahirkan sebagai anak presiden jika dibolehkan memilih oleh Allah SWT. Meski begitu, ia menegaskan sudah takdirnya semua orang tak bisa memilih untuk dilahirkan dengan status orang tua tertentu. Orang tak bisa milih siapa bapaknya, siapa ibunya. Apa bisa milih? Kalau milih bisa saja saya pengen jadi anak presiden. Tapi kan nggak bisa, kata Ma'ruf Amin. Gibran hingga Jokowi jawab peluang Kaisang Pilkada. DPP Nasdem mengkritik putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan Partai Garuda Republik Indonesia tentang aturan batas minimal usia calon kepala daerah. Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwoto memperingatkan seluruh pihak agar tidak mengakali peraturan untuk demi dapat mencalonkan sosok tertentu. Sugeng turut menyinggung putusan MK terkait batasan usia capres-cawapres lalu terkait putusan MA ini. Ia menyebut hal serupa tak seharusnya kembali terjadi. Jokowi sendiri enggan mengomentari putusan MA itu lebih lanjut.
Ia meminta agar segala sesuatu yang berhubungan dengan putusan hukum ditanyakan kepada lembaga yudikatif. Sementara terkait peluang Kaisang maju pilkada, kakak Kaisang yang juga Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka enggan berkomentar banyak. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Kaisang. Sri Mulyani beberkan anggaran program makan bergizi gratis. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan komentar terkait program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bendahara negara itu menyebut saat ini sedang disiapkan postur APBN 2025 untuk kemudian disampaikan pada pemerintahan berikutnya. Sri Mulyani mengatakan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi syarat Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi. Menurutnya, tidak ada negara maju tanpa kualitas SDM yang baik. Untuk itu, Kementerian Keuangan terus mereformasi sisi perpajakan dengan memperkuat institusi, membersihkan korupsi, meningkatkan investasi di bidang digital sehingga celah korupsi semakin ditutup. Giat bekerja, AHY minta waspadai mafia tanah. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mewanti-wanti ke seluruh pihak agar senantiasa waspada dengan mafia tanah. Ia menyebut seluruh pihak bisa menjadi korban mafia tanah tanpa melihat latar belakangnya. AHY mengatakan praktik mafia tanah telah memakan banyak korban. Tanah warga diserobot dengan memalsukan dokumen tanah. Ia pun memastikan Kementerian ATR BPN bakal terus berusaha agar setiap orang memiliki kepastian hukum terhadap hak atas tanahnya. Nama Surya Paloh disebut dalam sidang SYL. Nama elit partai yang disebut dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dengan terdakwa ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, seperti Ketum Nasdem Surya Paloh dan Sekjen Nasdem Hermawi Taslim. Mereka disebut mengetahui ada dana masuk dari Kementan ke Nasdem untuk agenda partai. Namun demikian, Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwoto mengklaim sejumlah aliran dana dan bantuan yang diterima Nasdem itu bukan arahan partai. Ia menyebut pemberian itu sukarela. Prabowo bertemu Panglima Militer Inggris. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Panglima Angkatan Bersenjata Inggris atau Chief of the Defence Staff of the United Kingdom, Admiral Sir Tony Radakin di kantor Kemhan Jakarta pada Kamis 30 Mei. Kedatangan Tony bersama delegasi disambut oleh Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra. Rombongan tersebut lalu masuk menemui Prabowo. Hal ini sebagai tindak lanjut diskusi pada kunjungan terakhir Prabowo ke London Maret lalu dengan Menhan Inggris, yang mana saat itu dibahas peningkatan kerjasama bilateral di bidang pertahanan antara Indonesia dan Inggris.